Oke, mohon maaf ya karena tadi langsung keluar. Oke, Nando belum ada ya. Ada pertanyaan lain dulu dari yang lain? Pijar barangkali? Untuk saat ini belum ada, Pak. Belum. Oke, Helma ada pertanyaan dulu? Belum, Pak. Belum. Pak Muhammad Khaldun ada pertanyaan dulu? Eh, ini Pak, Ya. eh itu Pak, kenapa kalau mahasiswa S3 itu kalau buat jurnal itu harus sama dosennya gitu ya? Eh, kenapa nggak sendiri aja, mahasiswa itu sendiri aja yang buat gitu? Oke, Pak. Sepengetahuan saya, Pak ya, untuk penulisan jurnal, apalagi yang bereputasi, itu ya mengapa harus mencantumkan koautor ya, terutama dosen pembimbing. Karena memang yang pertama untuk bisa tembus, untuk memudahkan lah bahasa lain, untuk memudahkan diterima di jurnal bereputasi itu, memang harus ada penulis yang sebelumnya sudah menulis gitu ya. Jadi misalkan pembimbing Bapak itu sudah pernah menerbitkan di jurnal yang terindex Scopus misalkan. Nah, agar lebih mudah diterima itu biasanya ya karena sisi pengalaman tadi, tapi dosen yang bersangkutan juga sudah punya nama lah ibaratnya, sehingga dipercaya oleh jurnal tersebut. Jadi itu untuk alasan yang saya ketahui dan saya setahu saya ya ketika pengalaman saya menulis di S2 juga, karena tesis juga kan harus mengirimkan ke jurnal internasional ya, atau minimalnya proceeding internasional, seminar internasional kayak gitu. Iya Pak. Biasanya penjelasan dari dosen saya itu seperti itu. Selain juga biasanya ya memang untuk meningkatkan kepenulisan dari universitas yang bersangkutan, Pak. Karena ini juga akan menentukan penilaian nantinya dari kampus yang bersangkutan. Otomatis ketika kita mencantumkan dosen yang bersangkutan kan kita membawa nama instansi kita. Nah, makanya nanti ada poinnya lagi tuh untuk instansi yang bersangkutan. Makanya nggak asing tuh kalau misalkan saya lihat ya di beberapa seminar atau seminar internasional lah, biasanya memang mereka mengirimkan itu yang intinya barangkali cuma satu atau dua artikel, tetapi yang lainnya itu bisa bergabung gitu, Pak. Dosen tersebut itu bergabung dengan penulis pertama yang lain, entah itu yang dibimbing oleh beliau atau dosen-dosen lain. Jadi akan semakin banyak nantinya, itu salah satu trik juga sebenarnya, Pak. Penelitian agar judul penelitiannya semakin banyak. Gitu Pak setahu saya ya. Iya Pak. Makasih Pak. Sama-sama Pak. Ada pertanyaan lagi? Tadi Nando udah gabung belum? Udah Pak, ini udah Pak. Maaf tadi Pak. Oke Nando, Sinyalnya gitu Pak. ya. Ada pertanyaan lagi Nando? Atau yang kurang jelas? Kenapa misal naskah kita sudah diterima Pak? Misal mau diterbitkan tuh kitanya bayar atau enggak Pak? Ya, balik lagi. Nanti di pertemuan berikutnya sebenarnya kita akan bahas, tapi nggak apa-apa lah, dikit-dikit lah ya. Nyicil pembahasan. Oke, jadi gini Nando, dalam penerbitan itu ada penerbit yang namanya self-publishing tadi. Ada penerbit yang konvensional. Kalau penerbit yang self-publishing, itu mengharuskan kita untuk bayar. Dan kebijakan mereka itu berbeda-beda tergantung penerbitnya. Kayak misalkan saya pernah waktu itu menghubungi The Publish kan. The Publish itu di Jogja, itu minimal cetaknya itu 10 buku. Tapi nanti ada hitung-hitungannya dengan kriteria yang lainnya. Misalkan kamu mau nerbitinnya dengan kertas yang biasa atau yang menurut mereka itu spesial gitu ya. Atau yang lainnya misalkan covernya itu mau cover yang biasa atau yang dilapis dengan plastik sehingga lebih bagus. Nah, itu nanti akan menentukan kisaran biayanya. Nah, itu untuk yang self publishing atau kita harus membayar.
Nah, yang lainnya, penerbit yang lain, waktu ya 2 minggu lalu lah saya pernah melihat di Instagram iklannya itu ada tuh promo bulan Agustus katanya ya, dengan harga 190.000 gitu ya, atau 199 lah, kurang dari 200 lah, seingat saya. Nah, naskahnya itu yang diterima oleh kita itu satu. Tapi satu itu naskah kita sudah dikirimkan, yang lainnya ya maksudnya, yang lainnya itu sudah dikirimkan ke Perpusnas, Perpusda, sama apa lagi gitu ya, saya lupa lagi. Jadi intinya yang kita dapat itu satu, tapi naskah yang lain itu sudah didistribusikan ke perpustakaan nasional, perpustakaan daerah. Gitu Nando ya. Tapi kalau misalkan itu yang saya lihat ya di program promo bulan Agustusnya mereka. Nah, kalau misalkan mau cetak 5 misalkan, 5 itu kalau tidak salah 300 mereka itu. 5 itu maksudnya yang diterima kita ya Nando ya. Jadi untuk di Perpusnas, Perpusda itu bagian mereka, kita terima beres gitu. Itu juga sudah termasuk ISBN nantinya. Nah, ada juga penerbit yang harganya cukup mahal. Memang itu penerbit-penerbit yang self-publishing, tetapi mereka punya market tertentu. Nah, jadi mereka punya relasi. Ketika kita mengirimkan ke mereka, bukan berarti naskah kita pasti terbit, tetapi ada mini seleksi gitu ya. Memang pasti terbit, tetapi ada perubahan-perubahan barangkali disesuaikan dengan gayanya mereka. Nah, nanti oleh mereka itu akan didistribusikan ke berbagai toko buku mitra mereka. Bahkan mungkin bisa juga sampai Gramedia, kalau penerbitnya besar ya. Tetapi tentu ongkosnya juga besar. Nah, itu ada plus minusnya. Tapi kalau misalkan Nando mau fight gitu ya, fight itu dalam artian mau ke selektif aja, mau naskah saya ditolak 12 kali misalkan kayak J.K. Rowling gitu ya. Nah, silahkan, itu gratis, bahkan kita mendapatkan royalti. Terus ada pertanyaan lagi, Pak, apakah nanti ketika kita mengirimkan ke penerbit yang pasti terbit, tetapi lebih selektif, itu kita tidak akan mendapatkan royalti? Nanti itu tergantung kesepakatan yang kamu ambil, Nando. Apakah kamu mau, jadi beda-beda nanti ya sistemnya. Jadi intinya ada penerbit yang self-publishing, ada penerbit yang konvensional, atau penerbit-penerbit yang selektif gitu, tidak mengharuskan bayar tapi dibayar. Tapi ada lagi yang penerbit yang harus bayar di awal, tapi misalkan nanti ada pembagian hak, ada juga yang dijual lepas saja gitu. Ya hubungan kita hanya sebagai minta tolong cetak lah ibaratnya ya. Atau kalaupun dibantu untuk dibantu untuk promosi juga biasanya dipromosikan di media sosial mereka. Dan mereka tidak memiliki hubungan yang yang seluas dengan penerbit-penerbit besar gitu. Jadi kalaupun diterbitkan ya barangkali dipromoin kalau misalkan mereka di Jogja ya di Jogja aja dengan toko mitra mereka gitu ya. Kemudian dijual online, atau juga buku kita juga bisa dibuat e-book nantinya. Tetapi dengan hak yang biasanya kalau e-book itu setahu saya hak royaltinya itu lebih besar. Kenapa bisa begitu? Karena mereka tidak butuh, karena mereka itu tidak butuh untuk mencetak. Tidak ada biaya operasional kan jadinya. Jadi hak di royalti kita itu lebih besar untuk e-book ya. Tapi sekali lagi, kelemahannya di e-book kan barangkali ketika kita menyetujui untuk e-book, ya kita harus siap-siap kalau naskah kita bocor. Ya. Orang-orang akan men-share gitu ya, tanpa hak cipta tadi. Ya, ini kenyataan yang kita hadapi. Memang banyak sekali penulis di Indonesia ini yang masih belum puas terhadap undang-undang yang ada, meskipun telah dinaikkan, tapi tidak terlalu signifikan gitu peningkatan dari royaltinya. Berbeda dengan musik, sekarang kan musik luar biasa, diputar di mana-mana harus bayar, gitu ya. Mungkin bagi orang lain seperti masyarakat seperti kita ini, ngapain sih ini harus diuangkan, tapi kan itu karya gitu ya. Jadi mereka juga yang berkarya itu butuh uang untuk terus berkarya kan. Nah sama yang dihadapi penulis juga sebenarnya demikian. Hanya saja ya sekarang dengan adanya digitalisasi ya salah satu masalahnya adalah itu kan. Bahkan waktu itu saya pernah tuh
mendengar cerita siapa ya di YouTube yang Raja itu ya, band Raja tahu ya, itu sebenarnya bisa sampai berapa juta kopi itu. Kalau misalkan ditotalkan tanpa bajakan ya, tapi karena ada bajakan mereka hanya dapat kurang dari 5 juta kopi kalau tidak salah 4 jutaan gitu ya. Itu kan sebenarnya merugikan juga. Tapi sekali lagi ada positif dan negatifnya. Karena dengan adanya internet mungkin orang-orang juga akan lebih tahu lagunya ya. Jadi ya sekali lagi kalau misalkan orang sudah sadar tentang hak dan kewajibannya harusnya ya memang membayar. Tidak asal share gitu ya atau asal download. Nah, ini menjadi masalah barulah dalam dunia digitalisasi kita, terutama dalam perbukuan. Itu Nando ya. Ada lagi tuh, saya pernah baca di salah satu media ya, kalau penerbit-penerbit yang terkenal bahkan di Indonesia, itu kalau mereka membuat tulisan, itu mereka tidak lagi mengharapkan royalti. Menarik ini ya. Tetapi ini tidak semua memang. Tapi adalah, saya pernah baca salah satunya. Itu ketika mereka membuat novel, mereka itu langsung minta bayaran di awal, artinya dijual lepas. Nah, bagi mereka ini sesuatu yang pasti, karena kita langsung dapat uang. Karena mereka itu orang-orang yang sudah punya nama, ya ditaksir oleh penerbitnya juga kan lumayan ya, bisa belasan juta atau bahkan puluhan juta. Nah, makanya mereka memilih untuk jual lepas saja. Karena ya tadi konsekuensinya kalau dijual mengharapkan royalti, pangsa pasar juga belum menentu, apalagi kondisi pandemi seperti sekarang kan, kita belum tahu orang-orang minat ke toko-toko buku atau tidak, atau minat bacanya bertambah atau tidak kan kita belum tahu. Bahkan ada kecenderungan yang jauh menurun. Makanya mereka membuat naskah yang dijual lepas. Karena bagi mereka itu lebih menguntungkan dan lebih pasti hasilnya, tidak mengharap-harap. Misalkan Nando udah menulis nih, tapi 6 bulan berikutnya kok belum dikirim aja ya royalti saya. 6 bulan berikutnya sudah satu tahun misalkan, tapi tidak ada kepastian. Nah itu sekali lagi positif dan negatif dari sistem yang ada. Tinggal kita cermat memilih saja sebenarnya. Gitu ya Nando. Ada pertanyaan lagi? Pak, kalau misalkan sistemnya beli putus itu maksudnya gimana, Pak? Ya, jual putus ya. Jual putus. Jual putus itu maksudnya gini Nando, kamu menyerahkan naskah ke penerbit nih. Nanti di awal itu ada perjanjian ya. Mau naskah ini terjual bestseller, mau naskah ini terjual hanya sebiji, kamu tetap mendapatkan hak kamu di awal. Nah, di awal itu maksudnya dilihat lagi oleh penerbit bagaimana reputasi kamu sebagai penulis. Misalkan, oh ini hanya sekedar penulis pertama. Mungkin mereka hanya berani membayar maksimal 9 juta misalkan, atau 12 juta lah, maksimal ya. Dilihat dari kualitas tulisan kamu, kemudian kamu yang belum punya nama karena penulis pertama gitu ya. Nah, maka mereka akan membayarkan kamu di awal itu 12 juta. Tapi kalau taksiran dari penerbit itu, wah ini kayaknya 3 juta doang nih kayaknya. Nah, mereka akan memberikan 3 juta ke kamu. Jadi di awal mereka akan langsung memberikan. Begitu naskah kamu akan diterbitkan, mereka membayar. Gitu ya. Atau naik cetak, mereka membayar. Atau misalkan naskah kamu akan didistribusikan, mereka langsung membayar. Aturannya gitu, aturannya adalah bayar di awal bagi mereka, bagi penerbit. Dan kita akan mendapatkan hak kita di awal tadi. Tetapi setelahnya, kalau misalkan naskah kita laku keras di pasaran, kita tidak akan lagi mendapatkan royalti nanti. Jadi karena tadi sistemnya jual putus, ya itu kekurangannya. Tapi keuntungannya adalah kalau misalkan naskah itu tidak laku di pasaran, ya kamu tetap mendapatkan hak kamu. Beda dengan royalti. Jadi ada plus minusnya royalti dengan jual putus itu. Gitu. Kalau royalti kan ya semakin banyak terjual kita semakin untung. Tetapi kalau kalau yang jual putus itu kita mendapatkan hak kita secara pasti di awal lagi gitu ya. Jadi ya ada plus minusnya lah. Oh, sudah paham Nando?
Paham, Pak, paham. Oke. Iya. Atau seperti kita menulis di harian lah, menulis di pikiran rakyat misalkan. Ketika kita menulis di pikiran rakyat itu kita akan dapat uang ya. Kalau penulis pertama di kan beda-beda tuh tergantung artikelnya mau ditempatin di mana template-nya, apakah di forum guru atau di artikel opini biasa yang itu orang-orang luar biasa ya yang penulisnya, praktisi, entah dosen dan lain sebagainya. Nah, itu berbeda-beda juga. Yang di pikiran rakyat untuk forum guru itu halo? Iya. Oke, saya ulangi ya, mohon maaf karena jaringan tidak stabil karena malam ini di rumah ada dua yang sedang Zoom nih. Istri saya juga sedang rapat ya. Oke, saya ulangi. Saya ulangi sampai mana? Oh, pikiran rakyat ya. Pikiran rakyat itu kalau tidak salah saya pernah dapat di angka 250.000 ya untuk di forum guru tuh. 250.000 ketika saya nulis dan diterbitin itu nanti akan dikasih tuh Nando uang itu 250. Tapi ya di media itu tidak ada pemberitahuan biasanya naskah atau artikel opini kita diterbitkan atau tidak itu mereka tidak memberitahu. Jadi kitanya yang harus aktif. Kayak misalkan Fijar nih tertariknya di artikel opini. Fijar harus mantau. Misalkan hari ini Fijar mengirim ke Kompas. Kalau Kompas ada pemberitahuan ya. Kompas ada pemberitahuan, diterima atau ditolak. Biasanya dalam waktu 7 sampai 14 hari. Tapi untuk penerbit yang lain, untuk media yang lain itu biasanya tidak ada pemberitahuan. Jadi itu kelemahannya ya. Misalkan mengirim di PR atau Tribun dan lain sebagainya lah. Itu biasanya tidak ada pemberitahuan. Sehingga kalau misalkan kita mau tahu diterbitkan atau tidak, kita harus rajin untuk langganan tiap hari. Gitu. Nah, kalau misalkan tahu naskah kita terbit, baru kita bisa mendatangi kantornya, membawa bukti penerbitan itu, yang koran yang sudah terbit itu, atau kalau sekarang kan ada yang elektroniknya ya, yang di internet itu juga bisa di screenshot, kemudian datang ke mereka, baru kita akan mendapatkan hak kita sebagai penulis. Tetapi selama kita tidak datang ke mereka, kita tidak akan mendapatkan hak kita. Saya juga pernah kejadian tuh, artikel opini saya diterbitkan, tapi saya tidak pernah mendapatkan pemberitahuan. Saya tahu itu seminggu kemudian dari rekan guru saya ketika itu ya. Saya tanya, Pak judulnya tentang apa? Beliau tahu judulnya tentang apa dan membicarakan apa. Berarti saya yakin ya, berarti naskah saya itu terbit. Artinya saya tidak pernah memberitahu beliau, tapi beliau bisa menjelaskan. Jadi yaitu untung ruginya lah. Tapi sekali lagi emang itu kenyataan yang kita hadapi hari ini. Memang tidak semuanya ya, tidak semua penerbit media meskipun dia kecil itu tidak memberitahukan. Ada juga yang memberitahukan. Saya ingat dulu ada kawan saya ketika kuliah itu si Dudi ya. Dudi waktu itu pernah ditelepon salah satu penerbit yang memang itu ruang lingkupnya masih lokal. Ya kalau kita berbicara masih di bawah PR lah. Tapi mereka bagus tuh memberitahu lewat telepon. Ya. Jadi ya itulah ada kebijakan yang berbeda-beda setiap perusahaan lah kita berbicaranya ya. Jadi tidak bisa dianggap semua sama. Nah, kecuali di Kompas. Kompas ini luar biasa memang karena ya skalanya sudah nasional ya, dan sekali terbit itu kita bisa dapat 1 juta ya, untuk di Kompas. Itu juga salah satu yang terbesar. Nah, kalau Kompas itu ada pemberitahuan. Pijar kalau misalkan mau mengirim, biasanya ada pemberitahuan. Dan pasti itu akan dibalas Kompas itu. Dengan alasannya. Misalkan, saya pernah mengirim ke Kompas itu, alasannya adalah kontennya kurang, tidak sesuai yang dibutuhkan. Gitu. Jadi tidak sesuai yang dibutuhkan itu maksudnya, koran itu kan harus yang aktual ya. Artinya yang terkini gitu. Yang sedang hangat diperbincangkan itu biasanya peluangnya lebih besar. Jadi kalau saya berbicara tentang naskah yang sudah umum atau unik tetapi itu peristiwa masa lampau,
dan tidak ada hubungannya dengan peristiwa hari ini, maksudnya adalah sejarah hari ini, kan misalkan 17 Agustus itu kan pasti dibahas juga, dan itu biasanya pasti akan mudah terbit. Tapi yang saya bicarakan itu tidak ada kaitan dengan peristiwa hari ini, jadi yaitu menurut mereka kurang menarik bagi pembaca, karena mereka juga memperhatikan sisi pembacanya itu seperti apa gitu. Makanya dibutuhkan juga hal-hal yang sifatnya itu kekinian atau aktual gitu, teraktual, atau bahasa lainnya adalah kontemporer lah gitu. Jadi ya setiap penerbit beda-beda gitu ya. Iya, Pak. Ada pertanyaan lagi? Dari yang lain? Septian, ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Belum ada. Ya, Pak Muhammad Khaldun Bertanya, ada. Pak. Oh ya, Fijar, silakan. Untuk saya kan rencananya jadi membuat artikel gitu, Pak. Nah, nanti terbitinnya di blog yang saya buat gitu, Pak. Oke. Nah, bagaimana pendapat Bapak gitu jika saya ingin menggeluti dunia blogger gitu, Pak, dalam hal penerbitan sebuah karya tulis. Terima kasih, Pak. Oke. Itu sesuatu yang bagus ya. Meskipun Fijar sebenarnya harus melihat lagi nih. Sekarang itu orang-orang kecenderungannya lebih kepada media yang mana yang digunakan. Apakah blog itu masih efektif dalam artian masih banyak peminatnya, ataukah sudah bergeser ke yang lain gitu ya. Ya, katakanlah YouTube nah, misalkan. Kalau YouTube kan artinya kita tidak membuat artikel kemudian dibaca orang, tapi mungkin kita membuat artikel dan kita membacakan untuk orang gitu ya. Ya, seperti saya misalkan kemarin di Civic Responsibility itu kan membuat riset kecil-kecilan dulu, informasi dulu. Kemudian kalau misalkan saya perlu tulis dulu, ya saya tulis dulu, kemudian diomongkan di hadapan kamera. Nah, itu tentang kekinian. Tapi kalau misalkan menurut Fijar, dunia blogger itu mengasihkan dan masih ada peminatnya, ya silahkan. Karena itu adalah pilihan sekali lagi ya. Dan saya pikir semua juga masih ada peminatnya lah, meskipun berkurang atau ada yang sudah berpindah misalkan. Tapi kalau misalkan ingin menulis artikel di blog sendiri, ya tidak masalah, karena itu juga nantinya Fijar kalau misalkan, halo, ini masih terdengar jelas? Halo? Iya, Pak. Oke, saya lanjutkan ya. Kalau misalkan Fijar mau menulis di blog kan lama-lama pasti memiliki banyak judul tuh ya. Dan dari banyak judul itu nantinya akhirnya ya bisa juga dijadikan sebuah buku Fijar. Meskipun tadi pilihannya adalah lebih kepada self-publishing. Tapi minimal kita dalam dunia nyata gitu ya, sudah bisa menghasilkan suatu karya. Dari kumpulan artikel di blog, kita buatkan buku misalkan. Nah itu juga kan artinya meskipun kita berkarya di dunia digital, tapi kita juga harus punya karya yang memang diakui gitu, Fijar. Kalau buku kan pasti diakui. Kamu misalkan mau jadi apa nih, tapi memiliki sebuah karya buku ISBN lagi, maka kamu akan memiliki memiliki nilai tersendiri bagi orang lain gitu. Jadi yaitu meskipun nulis di blog, tapi sekali lagi, karena dunia penulisan itu bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa diterbitkan menjadi sebuah buku, yaitu juga bisa bisa menjadi suatu tulisan yang baru dan mungkin akan menyegarkan orang gitu ya. Atau misalkan Fijar mau sambil menyelam minum air, artinya menggeluti blog juga iya, ke YouTube juga iya misalkan. Nulis dulu tentang apa, kemudian Fijar dengan kreativitas membuat suatu video di YouTube. Kan ada tuh, saya lihat video Hello Bagas atau apa ya. Itu kan sebenarnya dari narasi, kemudian dia berbicara tentang apa. Toh videonya juga jalan doang kok. Tapi dia sambil menarasikan sesuatu. Itu bahkan ada yang sampai tembus 1 juta viewers. Ya, artinya dunia apapun yang kita geluti itu harus konsisten.
intinya adalah konsistensi. Sejauh mana Fijar menentukan konsistensi diri Fijar untuk menulis di blog. Tapi sekali lagi kalau misalkan mau mengambil peluang, ya saya pikir bukan hanya di blog, tapi juga dibuatkan visualisasinya, gambarnya melalui YouTube. Itu akan bagus loh, Fijar. Apalagi kamu punya blog sendiri. Ya, nanti orang dari blog kamu bergerak di YouTube. Dari YouTube bergerak ke blog kamu. Jadi itu ya seperti Raffi Ahmad lah. Gitu ya. Sambil menyelam minum air kan. Dia di TV iya, kemudian di YouTube iya. Di YouTube iya dijadiin ke TV iya. Nah, itu yang dimaksud sambil menyelam minum air. Jadi karya kita bukan hanya satu, tetapi bisa dua. Gitu ya. Dan jangan lupa, saya selalu berpikiran begini. Di dalam suatu kehidupan ini, orang itu tidak boleh terlalu idealis ya. Idealis itu artinya kalau saya mau di blog aja gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus memikirkan tentang peluang juga, tentang dinamika zaman juga. Kalau saya menggambarkan gitu ya, dengan fakta sejarah yang ada misalkan, dinosaurus itu hewan gitu ya, jenis binatang yang barangkali paling kuat di dunia. Tetapi paling kuat juga itu tidak cukup untuk bertahan hidup. Buaya gitu ya, yang komodo, buaya yang sebenarnya jenis dari spesies lama juga, purba juga, mereka bisa tetap ada karena mereka bisa beradaptasi, menyesuaikan diri. Jadi ini yang saya maksud, bahwa meskipun kita tetap gitu ya dengan cara lama, tetapi kita juga harus menyesuaikan cara baru, yang itu digemari oleh orang-orang lain. Makanya ketika awal ada Gojek gitu ya, dan di demo gitu oleh sopir angkot dan lain sebagainya, dan oleh tukang ojek pengkolan gitu, saya malah berkata, ya inilah dinamika dunia, kita tidak bisa mempertahankan cara-cara lama. Kalau kita masih berharap pada cara lama, kita akan ditinggal orang. Faktanya adalah sekarang memang orang-orang dari ojek pengkolan banyak juga akhirnya kok yang jadi Gojek gitu ya. Bahkan mahasiswa juga ada yang sambil ngegojek. Jadi itu yang maksud saya, kita harus bisa fleksibel terhadap perkembangan zaman ini. Jangan kita mengharapkan sesuatu yang itu-itu aja gitu ya. Bahkan seorang Helmi Yahya yang dia adalah ya barangkali adalah legenda ya di televisi, dia adalah senior, dia juga membuat YouTube. Orang-orang tua membuat YouTube. Kalian anak-anak muda kemana gitu? Pertanyaannya. Cuma ya mereka diuntungkan karena mereka sudah populer. Ya, sedangkan kita kan harus merintis dari awal. Tapi sekali lagi, kuncinya adalah konsistensi. Kalau kita mau konsisten dan tidak gampang menyerah, maka kita pasti akan sukses. Gitu. Saya teringat dengan pesan dari Gus Baha ya. Kata beliau itu cara kita agar tidak sombong ketika kita sukses dan tidak putus asa ketika kita gagal, ya kita harus menyadari bahwa itu semua adalah kehendak Allah. Dan itu bagian dari qada dan qadar kan. Kita meyakini qada dan qadar itu, dan itu juga yang merupakan salah satu yang harus kita yakini. Gitu. Makanya di situ kita harus memang benar-benar yakin terhadap apa yang kita lakukan. Tapi sekali lagi ikhtiar kita juga pada akhirnya ditentukan oleh kehendak Allah.